أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Kita dikumpulkan bersama di dalam rangka untuk menambah kedekatan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita peroleh semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan amal ibadah yang kita laksanakan semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pengajian kita bahwa yang membatalkan wudhu yang kedua adalah hilangnya akal. Sudah kita bahas, termasuk hilangnya akal adalah tidur. Jadi tidur membatalkan wudhu. Tidur membatalkan wudhu. Kecuali tidur dalam keadaan duduk. Tidur dalam keadaan duduk, yang duduknya itu menekankan pantatnya ke tempat duduknya. Menekankan pantatnya ke tempat duduknya. Baik itu kursi ataupun lantai ataupun apa. Kenapa kok duduk yang menekankan pantatnya ke tempat duduknya? Kenapa kok tidak membatalkan wudhu? Karena tidak akan keluar dari dubur ketika orang itu dengan menekankan tanah atau ke tempat duduk. Sampai duduk tegak gini. Ya. Itu kalau mengentut mesti gini. Lah. Kalau tidak sampean gini kan tidak mungkin keluar kecuali dengan ditekan baru keluar. Bukan hanya angin itu nanti, sama susuknya angin itu keluar. Jadi kalau dalam kondisi normal sila gini itu tidak mungkin keluar angin. Walaupun dia dalam keadaan tidur. Kalau mengentut pasti itu wajib, Pak. Saya enggak, saya duduk gini bisa ngentut, tapi sampean paksa kan? Sampean paksa untuk keluar angin. Selama tidak dipaksa, walaupun sudah kebelet, itu sulit untuk keluar angin. Karena kemungkinan besar tidak keluar angin, maka orang yang duduk seperti itu wudhunya tidak batal walaupun tidur. Kalau tidak tidur sih namanya orang melek kan sadar. Ini tidur dengan posisi duduk seperti itu tidak batal walaupun dia tidur kesirep sak mimpinya umpama. Mimpi jalan-jalan tapi posisi tetap. Karena tidak ada sangkaan keluar.
Nanti kemungkinan kecil atau bahkan tidak mungkin keluar angin. As-sadir minal mutawaddi' hala kauni qaidan mumakkinan maq'adahu min maqarrihi ka'ardin wa dhahri dabbatin sa'iratin. Wa in kana mustanidan ila syai'in zala la saqata lil amni hina idzin min huruji syai'in. Duduk yang menekankan pantatnya ke tempat duduknya, baik itu tanah ataupun apa saja, ya. Kalau di sini diibaratkan walaupun di atas kendaraan, kalau sekarang mobil lah. Kalau dulu di atas konta atau di atas kuda yang memang pantatnya nempel langsung ke punggungnya kendaraan tersebut. Kalau kita sekarang di kendaraan, di mobil atau di sepeda motor yang memang duduknya betul. Walaupun sampean duduk gini sambil nyender, turu itu nyender gini. Tapi nyendernya tetap pada posisi duduk tegak seperti itu. Kesirap gini, ya wudhu. Artinya tetap duduk sambil nyender gini. Dia kesirap. Andai kata senderannya itu ditarik, gelempang sudah jelas namanya orang kesirap. Kan itu batal enggak. Yang dibicarakan memang yang kesirap seperti itu. Tidur sama semender lempang. Bagaimana wujudnya? Tidak batal. Yang penting tetap pada posisi duduk seperti itu. Ketika duduknya sudah berubah, ya batal wudhunya. Tidak usah, ya berubah tapi tidak kedengaran suaranya. Dengar suara ataupun tidak dengar suara, ada angin atau tidak ada angin. Ketika duduknya sudah berubah, tidurnya miring gini, batal. Dengan miringnya sudah ada kemungkinan keluar angin. Kemungkinan ya walaupun tidak dengar anginnya. Angin maka hukumnya wudhunya batal. Yes. Lil amni min hina idzin min huruji syai'in. Walaupun andai kata semender ditarik, semenderannya dia akan gelembang, tetap tidak batal wudhunya. Asalkan ketika dia terjaga masih menekankan menaruh pantatnya ke tempat duduknya. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Sallallahu inna sahabatahum kanu yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddu. Tidur kesirep. Kemudian terjaga langsung sholat tidak wudhu lagi. Berarti kan tidak batal sholatnya kalau tidur. Batal. Sahabat itu berarti sahabat tidur dalam posisi duduk tegak dengan menekankan pantatnya ke tempat duduknya. Dalam riwayat lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ashab Rasulullah SAW ya yantadhiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawaddun. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu yantaziruna al-isya al-akhirah, menunggu isya di akhir waktu. Jadi isyanya itu jam 2, jam 3 menunggu Nabi yang ditunggu ya, untuk keluar sebagai imam sholat tinteni gitu. Sampai mereka menunduk, kesirep sampai nunduk. Bukan kan nunduk kepalanya, bukan nunduk badannya. Hatta takhfiqa ru'usuhum. Kepalanya yang nunduk gitu. Berarti kan duduk pada posisi tetap seperti itu. Walaupun kepalanya menunduk. Kan tidak mungkin duduk gini. Kalau gini jelas mangap berarti ya. Tidak nunduk. Tapi posisi tidak berubah. Sholat tanpa mengulangi wudhunya. Berarti duduk model seperti itu. Tidur duduk dalam keadaan itu tidak membatalkan wudhu. Amma ghairul mumakkin. Nah, kalau orang yang duduknya tidak menekankan pantatnya ke tempat duduknya, tidak antep gini duduknya, miring tak begini,
atau ngeles. Pokoknya selain walaupun tetap posisi duduk atau sujud, duduk tidur sampai kepalanya ke tanah, ke lantai atau ke kakinya atau bagaimana, ya batal wudhunya. Walaupun bangun tetap pada posisi duduk gini, nah, gini tidur gini, batal. Bangunnya tetap sebegini, bukan masalah dalam bangunnya, pantatnya ini miring. Sehingga andai kata mau keluar angin, dia langsung nyebul anginnya itu. Satu ya. Jadi batal walaupun tidur tapi miring batal. Ya, atau mislu mumakkinun nahifun la yahsu bi khurujil gharid, atau duduknya tetap antep gini tapi terus nahif. Nahif ini hazilun bihaitsu la yantabiku aliyahu ya. Hazil apa? Kurus sekali gitu sehingga ketika dia duduk pantat tidak bisa ke tanah gitu. Jadi diganjel oleh karena bokong berdaging, berkulit. Duduk kanan kiri ini yang nempel bukan dagingnya tapi tulangnya. Nah, di tengah ini kan bisa bolong itu, Pak. Andai kata ada angin ya bablas itu keluar ke dalam. Nah, yang seperti itu wudhunya kurus seperti apa, Habib? Ya diukur sendiri-sendiri. Tunggu gini. Ini cobaan ada bolongannya enggak ya? Kalau yang gemuk udah usah tanya, sudah. Atau tidak tidur pun tidak bisa kentut, Pak. Karena gendut gitu. Paham ya? Jadi nutup ini repot. Kalau mau gini saja masih tidak bisa, harus gini kalau mau kentut. Nah, ini baru. Nah, itu ya. Jadi ya kecuali satu tadi yang turunnya miring ataupun apalagi terlentang atau bagaimana, ataupun seperti tetap duduknya cuman orangnya terlalu kurus. Jadi ukur-ukur sendiri lah. Terlalu kurus sekiranya andai kata angin itu keluar dia tidak terasa. Saking kurusnya itu batal. Atau mumakkinun intabaha ba'da anzalat aliyatahu an maqarrihi yaqinan, ataupun duduk betul sesuai dengan syariat duduknya begini tapi ketika dia terjaga posisinya sudah berubah, duduknya gini tangi-tanginya sudah miring gini, batal wudhunya. Tapi ketika saya miring saya kira nggak keluar angin, tahu dari mana sampean kesirep mulai tadi ngalor ngidul, nggak tahu apalagi hanya angin yang keluar. Saya ini tangi-tanginya miring tapi saya yakin tidak keluar angin, tahu dari mana kalau bisa meyakini? Akalnya sementara hilang. Atau kaget ketika miring. Kalau kaget gini saja, Pak, ini atau kaget gitu aja, ini kan posisi duduk tetap tidak batal. Tapi kagetnya sudah ini roboh atau ditampani sama yang sebelahnya, wudhu sudah, wudhu. Karena bangunnya posisinya sudah berubah. Atau terlalu ke depan gitu, atau ke belakang, atau ke samping. Ada kemungkinan kan ketika dia miring mau bangun itu kan masih belum sadar. Dia sadar karena sudah posisinya miring. Nah, duduk gini saja. Itu selama posisi duduknya tetap, maka wudhunya tidak. Nah, kalau bangunnya itu terus berdiri bagaimana? Tidurnya orang berdiri batal. Tidur kesirep turu gini, yang kesirep ya, kalau lain sampean hilang-hilangan kayak subuh itu masih tidak batal. Tapi ada kesirep gini batal. Kan yang tidak membatalkan itu tidurnya orang yang duduk, ngadeg batal. Kenapa? Kalau berdiri kan tidak ada yang menahan pantat itu. Jadi andai kata ada angin keluar mungkin saja dengan mudah. Andai kata bangun yang ngadeg,
Nah, itu kalau dia sadar kalau tahunya sudah ngadeg gini, proses dari duduk ke berdiri itu kemungkinan kan sehingga wudhunya batal. Ya, seperti kalau ke depan, apalagi ditonjok sama tangan, nah gitu kan. Kalau udah ditonjok sama tangan kan kemungkinan pantat tidak berubah, maka wudhunya tidak batal. Kalau udah katut sak tangan-tangan deh, ya batal. Pokoknya ukurannya pantat jangan au. Bikhilafi ma law syak, ya batal. Nah, kalau ragu bagaimana? Kita di masjid sudah punya wudhu, sudah jelas namanya orang ke masjid mau Jumatan punya wudhu. Kesirep. Kemudian kaget, dia mikir, pantat saya berubah apa tidak, ragu. Karena posisinya tidak berubah, posisinya tetap itu saja. Berubah apa enggak? Maka tidak berubah, berarti wudhunya tidak. Kalau ragu. Kalau sudah jempalik masih ragu, ya berarti tidak waras. Ragu itu gini, berubah enggak? Tanginya segini, berubah apa enggak saya? Itu diperiksa itu berarti, Mas. Iya, yang namanya ragu ini orang yang posisi dia tetap dalam keadaan duduk gitu. Duduk. Posisinya dalam keadaan duduk. Cuman kan namanya orang kan, saya tadi waktu kaget itu goyang apa enggak? Nah itu enggak. Akhirnya wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Dia ragu kan, jadi kaget. Karena tidak ada tanda-tanda yang mengatakan berubah, itu namanya ragu. Kalau sudah gelempang, miring, panginya ditekeni wong. Terus duduk, mau tuh, Yusun berubah tak mau. Sudah gelempang, mas tanya berubah, sudah berubah. Ya. Itu dalam mazhab kita, ya, Syafi'i. Disimpulkan oleh para dalam mazhab Syafi'i, ya. An-naumu fi madhabina, tidur dalam mazhab Syafi'i itu ada tiga kesimpulan. Satu, idza nama wa huwa mumakkinun maq'adatahu minal ardi wantabaha wa huwa ala alal halati allati nama 'alaiha. Tidur yang pertama, ya, tidur yang menempelkan pantatnya ke tempat duduk, bangun tetap dalam kondisi seperti itu, maka wudhunya tidak batal. Itu yang benar. Jadi mumakkinun maq'adatahu minal ardi wantabaha wa huwa 'alal halati allati nama 'alaiha. Tidur dengan menempelkan tempat duduknya dan terbangun tetap pada posisi semula. Itu jelas hukumnya fahaya la yantaqidu bihal wudu. Yang pertama ini jelas wudunya tidak dengan syarat. Apa kata saya tadi? Badannya harus normal, ya, apa namanya? Iya, bukan terlalu kurus. Kan itu syaratnya. Kalau tidak berubah pasti jelas, ya, tidur dengan menempelkan pantatnya ke tempat duduknya dan bangun pada posisi semula, berarti tidak berubah. Itu wudhunya tidak batal asalkan dia fisiknya ini, ya, apa namanya? Ya, itu sudah poin. Itu yang pertama. Itu Al-Imam Syafi'i, ya. Dan yang kedua, tidur dalam kondisi tidak seperti itu. Tidur yang kedua, tidur dalam kondisi tidak seperti yang pertama. Berarti tidur terlentang, tidur turu, ngadeg turu, macam-macam sudah. Semua model tidur selain model yang pertama, apa hukumnya? Batal mutlak. Di sini disebutkan asani an-hasani an-naumul muttaji.
Ya, seperti tidurnya orang yang tidur miring, atau tidur lentang, atau tidur selain itu. Baik tidur sebentar atau yang kedua. Jadi tidur yang pertama yang seperti dijelaskan tadi, tidur yang kedua, tidur yang tidak seperti yang pertama, batal semuanya modelnya. Yang ketiga, an-naum, ya, kanaumil qaim wal muhtabi wal muttaki. Famadhabuna yabtul bihil wudu. Ya. Yang ketiga, tidur yang sangat sebentar. Seperti tidur yang berdiri. Orang berdiri bisa kesirep, Pak. Tapi kan tidak mungkin ada orang tidur berdiri. Tidak mungkin. Pasti ketika dia kesirep, oleng badannya kan. Oleng, ima jatuh, terlentang atau itu. Tidur yang sebentar. Rahman hari Jumat, dowo. Sunnah kan? Itu ada yang gini, ada yang mirip. Ada macam-macam sudah. Macam-macam. Itu tidur, kan tidur berarti kan. Tidur hilang suaranya imamnya. Imamnya hilang. Kalau masih dengar geremeng-geremeng itu kemarin diterangkan masih belum geremeng sudah turu, tapi tidak mungkin lama gitu. Tidur sebentar. Bagaimana atau orang tidurnya orang apa ya duduk ya seperti di Jumatan itu sirap dan seterusnya. Apa famadhabuna yabtul bihil wudu. Wudunya batal. Hanya wudunya batal. Hanya saja ada pendapat yang mengatakan bahwa an-naumul yasir la yanqudul wudu. Ada pendapat kecil yang mengatakan tidur yang model seperti tidurnya orang berdiri tadi saking dilutnya, saking sebentarnya itu tidak membatalkan wudu. Oke? Ya secara umum batal, bukan tidur duduk. Yang tidak batal hanya satu, tidur duduk. Nah, tidur yang berdiri model seperti itu walaupun sebentar batal sudah menurut mazhab Syafi'i. Cuman ada pendapat yang mengatakan tidak. Nah, gimana Habib saya kalau pakai pendapat itu? Itu ulama apa? Boleh. Umpama sampai mau ngikuti boleh. Cuman sunnah ya, sunnah dalam agama ini untuk lebih memilih pendapat yang lebih hati. Artinya ada pendapat. Ya, apa tidak ada ulama yang berpendapat? Ada. Gunakan pendapat yang lebih umum dan lebih hati-hati. Umumnya ulama mengatakan bagaimana? Umumnya ulama mengatakan batal. Ada ulama yang berijtihad, dengan kealimannya mengatakan, dengan dalil yang beliau pikir mengatakan tidak batal. Bagaimana kita ikut pendapat ulama itu? Bukan yang sekarang ini, enggak, dengan keilmuan yang luar biasa. Dengan Imam Syafi'i, ini sore sidik lah. Ngarang di kitab ini. Bagaimana kita yang seperti itu, yang sudah tertera, artinya pendapatnya ini tertulis di kitab dan diakui oleh ulama sekian ratus atau bahkan ribu tahun dan tidak dicoret pendapat tersebut, tetap dipertahankan sampai sekarang, berarti pendapat itu kuat. Kalau tidak kuat jadi dicoret mulai bengen lah. Bagaimana kita mengikuti pendapat tersebut? Boleh, tapi sunnah untuk ikut yang lebih umum dan lebih hati-hati. Andai kata memang mengikuti pendapat yang tadi itu karena situasi dan kondisi, itu tidak perlu dipidatokan di depan contoh. Sampai di Masjidil Haram. Atau di Masjid Nabawi. Atau di acara besar
yang sekiranya andai kata harus ke tempat wudhu itu jauh. Ya, mungkin pendapat seperti ini boleh dicoba. Boleh dicoba. Kan ya sampai berdiri. Ya berdiri di Masjidil Haram katakan. Ngenteni komat. Ini. Sirep, ngadeg. Kaget, kanan kiri sudah takbir. Kapan takbir? Berarti sampean ke sirep. Ini full stop sudah liwat ndiar memburi. Lagi memburinya masa ke sini. Memburinya itu sampean terlempar sampai ke Tanjung sana kan. Mau cari tempat wudhunya. Waduh. Imam mengarep nembus orang banyak. Atau kanan harus menjalani ribuan orang. Atau ke belakang ya harus lewat ribuan orang. Sampean tahu saya pernah ngaji ya. Saya pernah ngaji. Lanjut dong. Sampean kurang serak andai kata nanti pulang wudhu, sholat lagi. Tapi sholat yang pertama lanjut. Begitu. Kalau memang sesuai dengan nah, kalau tidurnya gelempang, arep memburi ado, koyok-koyok oleh, ndak ada ngarang sampean koyok-koyok. Mana ada koyok-koyok? Koyok pernah ngaji pengen. Koyok jangan sudah. Ya mundur saja. Kalau udah yakin seperti kan ada keterangan. Saya mendengarkan kan sekarang itu dikatakan sehingga di sini kata Al-Imam Asy-Syaukani, madhabuna, madhab kita ini an-naumu yang qudul wudu qalilan aw katsiran. Karena madhab kita Syafi'i itu mengatakan turu 1 detik, 2 detik, 3 detik atau 1 jam semuanya membatalkan. Peluang hanya satu, duduk tadi itu tok yang tidak batal. Hanya ada ulama mengatakan tidak hanya duduk, berdiri gitu sebentar tidak batal. Tapi kita sunnah untuk mengikuti pendapat yang Al-Imam Asy-Syaukani fi Nailil Awtar dzakara thamaniyata aqwal fi an-naum. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab mengatakan ada sekian belas, 8 komentar ulama tentang tidur ini membatalkan untuk Anda. Berkomentar macam-macam. Berdasarkan hadis dan dalil-dalil yang dia himpun. Dibahas itu ada yang ngomong gini, ada yang ngomong gini, macam-macam. Tapi kita ini sunnah mengikuti hati-hati. Wa yumkin alil insan an yuqallid, ya boleh kalau mau ikut. Indama nahnu, kata beliau ini Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Syatiri mengatakan kalau kami ini multazimuna bi madhabina, selama Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa itu yang kita ikuti. Bukan beliau tidak tahu pendapat ulama-ulama yang lain, tapi istiqomah dan kehati-hatian beliau kedepankan, tetap saya akan berpegangan kepada pendapat Al-Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan, ya, sekarang sampean tidur begini, ya, menekankan pantatnya ke tempat duduk, sirep, bangun tetap pada posisi seperti ini. Batal enggak? Mutlak kan enggak batal kan? Kan tidak batal. Beliau mengatakan tetap andai kata ada kesempatan, walaupun turunnya seperti itu dan jelas-jelas menurut wudhu, tetap sampean kalau bisa wudhu lebih bagus lah katanya enggak batal. Katanya enggak batal. Iya tidak batal, tapi ada ulama yang mengatakan tidur model satu yang ngomong, ada kiai lah kalau bahasa kita itu tidur model apapun saja membatalkan wudhu. Akan tidur model apapun saja batalkan wudhu. Jadi kalau kita duduk gini kesirep, menurut satu ulama ini batal enggak? Batal enggak? Walaupun menurut semua ulama tidak, timbang sampean salah menurut satu ini, tapi kan satu ini ulama keluar wudhu, itu lebih bagus. Walaupun semua orang mengatakan tidak batal, tapi ada ulama yang mengatakan batal wudhu,
biar semua ini mengakui kesahan sholat kita. Dan sekarang kan enggak. Banyak orang yang kabeh ngomong enggak batal, satu kabeh ngomong batal, satu tok yang ngomong karena nyari dicari dalil haram semua. Kitab dibuka nyari yang ini kabeh ulama yang satunya ngomong haram. Dikebet kitab nyari yang halal. Padahal semua itu ngomong haram. Ini semua ngomong halal. Satu yang ngomong haram. Ikut yang ini lebih hati-hati daripada itu. Nah, dia semua ngomong tidak batal. Untuk turu gitu masa batal. Tapi ada ulama yang mengatakan batal. Wudhu saja sudah. Apa sih salahnya orang wudhu? Agar supaya ibadah kita disepakati oleh semua. Makanya disanakan yusannu liman nama. Mau yusannu liman nama. Wa huwa mumakkatu minal ard al-wudu. Yusannu liman nama. Disunahkan bagi orang yang tidur walaupun pada posisi yang tidak membatalkan pun sunnah tetap untuk wudu. Kenapa? Ya, kenapa? Li'anna hunaka qaulan akhar innan nauma yanqudul wudu ala ayyi hayatin kan. Tidur sampean tidur jelas tidur yang tidak membatalkan wudu. Bagaimana sunnah wudu? Tidak wajib ya, andai kan sampean langsung sholatnya sah, tapi sunnah wudu karena masih ada ulama yang mengatakan tidur model apapun saja wudunya berarti kan sampean batal menurut ulama ini. Itu saja. Apa sih beratnya wudu? Air ada. Jadi pendapat-pendapat seperti itu Pak G, andai kata disampaikan dan diajarkan bukan untuk digunakan seketika, tapi untuk pengetahuan. Tetap yang kita gunakan pendapat yang banyak dan yang lebih hati ketika kita dihadapkan dengan situasi yang tidak bisa tidak, kita harus ikut pendapat itu, baru kita laksanakan. Baru kita laksanakan. Apalah itu. Kalau di tengah lapangan yang andai kata kita harus kembali wudhu itu repot, sulit, ataupun apalah kondisinya sekiranya sulit untuk wudhu, ya sedikit, ya. Ini. Hukumnya keluar kan wajib, harus dengan cara apapun saja harus keluar, harus itu. Terus dia keluar sampai mau sholat tidak pakai, adanya etika ya, etika untuk keluar yang sedang sholat, sedang khutbah, sedang sholat dapat 2 rakaat kentut. Otomatis kan kentutnya tidak didengar oleh orang, batal. Kelenting. Andai kata dia batalkan sholatnya seketika, orang tahu kentut sih. Kan itu dianjurkan untuk memegang hidung. Seakan-akan apa dia muntah, atau mulutnya berdarah, atau hidungnya berdarah, ataupun apa saja yang bisa menimpa manusia secara spontan gitu, agar supaya tidak ada sangkaan dan merusak pikiran orang bahwa kita keluar dalam keadaan gitu. Gini. Apa orang kan umimisan paling gitu. Kalau tamu nyekel kene ya bener itu nah. Gitu ya. Itu etika saja ya. Yang tata cara. Atau sampean hapus-hapus watuk gitu. Agak dikeraskan seakan-akan apa lendir yang keluar gitu. Yang sekiranya harus dibuang. Walaupun sampai luar langsung terotos jeding sudah. Gitu. Gitu. Lu ada. Itu meripit, ding sudah. Ya hakikatnya kan jeding mau wudhu. Terjadi kita mau sholat berjamaah. Itu sudah kadung di tengah-tengah masjid. Salat Fatihah, imamnya tidak fasih. Anda tidak sah, gimana caranya keluar? Gimana? Ya saja dengan cara seperti itu.
patung. Karena tidak semuanya orang berpengetahuan seperti sampean gitu. Kadang-kadang itu sudah masuk ngantek sudah. Oh, Akbar, minta takbir. Kan belum takbir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, apa sih? Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah gimana kan? Harus sampean salat sendiri ketika itu. Wajib karena imam Fatihahnya tidak. Atau sampean sholat di tengah-tengahnya orang sudah. Iya, sholat tapi seakan-akan berjamaah, tapi di mana orang-orang, Bib? Nanti dulu jangan mikiri orang-orang. Mikiri sholatnya dirinya sendiri dulu. Ada orang-orang itu ada kemungkinan mereka lebih bodoh daripada imam. Bodoh bacanya lebih bagus kok, tapi dia diam, ya berarti dia orang bodoh kan begitu. Nah, makanya sebelum terjadi itu kemungkinan belum terjadi seperti itu, pertanyaannya kok sampai ngimami, itu yang perlu ditanyakan. Ya. Jadi kejadian seperti itu kan karena orang yang seperti itu bisa ngimami. Kok sampai ngimami? Itu banyak kejadian di masjid-masjid seperti itu, banyak sampai sekarang. Banyuwangi banyak. Pertanyaannya gimana? Setiap tanya, Ustaz, ini ada imam tidak sah, ada imam Fatihahnya tidak sah, sudah jelas. Gimana hukumnya makmumnya? Saya tidak langsung jawab. Yang saya tanya, kok bisa orang seperti itu ngimami? Dia itu tahu-tahu maju, berarti pengimaman dalam posisi kosong. Kan itu. Kan mesti ada titik temunya nanti. Kan ya, kok bisa wong gitu ngimami? Dia langsung maju, Pak Ustaz. Oh, langsung maju. Kan ya, berarti pengimamannya kok bisa pengimaman masjid bisa kosong? Oh, itu samaan, udah ada orangnya. Mungkin itu ya, yang ngerti tidak Jumat tidak berjamaah. Itu itu tidak diatur sama takmirnya, itu permasalahan dulu. Kan banyak permasalahan. Jadi jangan ngomong gimana hukumnya, jangan dulu, harus penyakitnya dari mana sih, mau diobati seperti itu. Kalau sampean dihukumi nanti banyak orang yang perlu dihukumi seperti sampean, kan itu. Nanti besok ini yang tanya, saya berjamaah ini imamnya, terus nanti sampai kiamat tiap hari pasti orang tanya, ketika imamnya jebol gitu, dididik atau dilereni. Tapi kan tidak bisa, tidak gampang langsung ngeleren itu kan tersinggung sama. Untung sampean pulang tidak sakit perut. Nah, kan tersinggung itu kan orang. Lah gimana kok bisa dia maju? Kan itu. Ya kalau jawabannya gini, itu saat kalau ngimami duhur mulai jam 09.00 sudah ada di pengimaman. Ya, angkat tangan, saya tidak bisa saya bahas. Berarti kan pengimamannya kosong. Jadi dia maju saat itu kalau maghrib jam 4 sudah di pengimaman, kepengin ngimami. Gimana? Ya saya lihat kalau orang itu sudah duduk di pengimaman tempat mau ngimami, pindah ke musola yang lain biar sendirian sholatnya. Nanti kan leren-leren sendiri. Isu kadung maju yang orang mereka ya sampean bermasalah. Dan tidak mungkin seperti itu kan. Lah ketika tertib musola tersebut, jamaahnya ada, ketakmirannya bagus, saya kira tidak mungkin terjadi sesuatu yang seperti itu. Aneh ya. Ya kalau takmirnya budu-buduan, tidak diatur masjidnya. Kan gitu ya. Bisa masuk menjadi pasangan, Pak, namanya imam itu sungkan orang mau masuk, pasti orang mau duduk ayah melbu atau sudah dipasang namanya tapi tidak datang, kan itu tidak datang, jadi dia masuk. Dan kalau udah kepenaan imam ini kadang-kadang ada orang yang menikmati ya. Orang ada yang menikmati menjadi imam itu ada. Orang menikmati. Memang hobi menjadi imam. Ada yang hobi pidato, ada. Ada yang hobi nabu tidur, ada. Macam-macam hobinya orang-orang ini. Kata hobi ya dididik. Okay. Nah, saya ada satu masjid di Banyuwangi, saya kasih tahu. Kalau saya ngelereni sudah sulit,
Ya. Ajak semua imam untuk belajar. Walaupun yang fase ajak juga, biar yang tidak fase tidak tersinggung gitu. Program ketakmiran dalam rangka memperbaiki Fatihahnya, semua imam diwajibkan untuk mengikuti atau ngaji lah gitu. Tasheh suratul Fatihah. Nah, kalau sudah takmir yang ngomong, kalau orang per orang nabi dimono ben. Kalau takmir yang membuat peraturan seperti itu di dalam rangka menjaga kesahan, kesempurnaan salat berjamaah, maka itu imam-imam dipanggil. Ya jangan diumumkan orang banyak. Para imam untuk mengikuti apa tahsinul qiraah atau apa namanya pembenaran lah apa bacaan diundangkan ustaz. Yang fase, yang tidak fase ikut. Jadi kan tidak tersinggung. Nah ketika sudah diajari kan dia berarti sudah salah. Diajari orang per orang, nanti yang fase lulus, yang fase lulus, yang fase lulus, sampai nanti yang paling tidak fase kan lulus. Ya itu sudah diajak, tidak mau. Ya suruh bangun masjid sendiri di rumahnya. Artinya ya harus diberhentikan atau ditegur secara bersama. Ya secara bersama-samanya ini kadang-kadang tidak bisa sukses dalam itu. Kadang-kadang ada takmir yang bermuka dua, ada yang di sini ngomong apa, di sana ngomong apa gitu. Itu yang memang sudah penyakitnya manusia seperti itu. Di sini nggih, di sana ketika diajak sama takmir itu kudu dia nggih, kemudian sah mungkin nggih. Ditanya sama imam yang ndak sah, iku takmir apa iku kok. Gitu terus iku juga ada nggih itu. Setan itu namanya. Itu yang rusak. Dan itu juga banyak dalam lingkungan kita orang-orang model seperti itu. Ya sekiranya dia mau merusak kan ya. Andai kata itu saya dan sampean, andai kata itu saya yang bersifat seperti atau sampean ke masjid mau merusak masjid. Kan bagus sampean mundur saja kalau mau jadi seperti itu. Aneh ya kita mau ditakmir ini untuk menjaga kemakmuran masjid malah merusak. Jadi sekiranya saya tidak bisa berhadapan dengan orang seperti itu. Nanti dia lerena jadi takmir. Ya lerena jadi takmir. Berhenti apa? Dapat duit tak sampean jadi takmir kan enggak. Lerena jadi takmir. Daripada bermuka wah, atau tidak bisa tegak. Mengundurkan diri dari ketakmiran. Yang namanya haji orang berjuang agama ya ada yang nah, kan itu tuh biasa. Kan gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang penting yang kita jalankan apa-apa yang disetujui oleh Allah dan Rasulullah walaupun orang lain tidak baik. Ya sudah begitu kan dengan cara yang baik namanya. Dia tuh diundangkan guru ngaji. Itu cara yang baik atau yang jelek? Baik. Kan iya. Ya kalau sudah cara yang baik tetap tidak mau. Dicari cara yang lebih baik. Ya, dilereni itu lebih baik. Jadi dengan cara yang kalau kami alhamdulillah ditarik serbannya imam goblok ya tidak baik itu namanya. Hah? Cara seperti itu. Masa negur seperti itu? Sudah diundangkan guru ngaji, suruh belajar, tetap Anda ngimami tapi perbaiki masih tidak mau. Apa kita mau terus bertahan nanggung dosanya orang yang berjamaah dengan orang seperti itu? Nah ini perlu jadi tidak cukup dengan saya ini berjamaah Ustaz itu seperti ini hukum gimana ya. Oke lah sampean bisa dihukumi sampean sholat sendiri. Niat mufa rokok atau cari masjid yang lain. Itu gampang untuk per orang. Tapi apa terus mau dibiarkan seperti itu? Yang perlu di khotib. Kadang-kadang ada pertanyaan khotib. Bagaimana Ustaz hukumnya khotib yang bacaan Qur'annya tidak fasih. Kemudian ketika ngimami gimana hukumnya? Yang perlu saya tanya, kok ada orang yang tidak fasih jadi khotib? Itu kan yang perlu ditanya seperti itu. Jangan sampai lihat ketika sudah jadi khotib, kok bisa munggah bayar mimbar ini? Oh iya Ustaz itu kuat bayar. Apa ada mimbar khutbah yang pakai uang? Kan perlu ditanya kan? Bukan jangan tanya sampai jadi itu khutbah tapi tidak bisa ngimami. Loh kok bisa mimbar khutbah?
Wah, Ustadz masjid sini kalau khutbah isuk-isukan. Siapa yang datang awal, dia bisa khutbah. Apa seperti itu? Sehingga semua orang bisa naik. Oh enggak Ustadz, kalau di sini lain. Siapa yang nyumbang banyak bisa apa itu aturannya seperti itu. Mau nyumbangnya kayak bisa khutbah. Oh enggak Ustadz, kalau di masjid sini yang sudah jenggotan bisa khutbah. Berarti semua orang yang jenggotan. Nah, kalau memang ada aturannya, ada aturannya harus sah bacaannya. Nah, kenapa kok bisa naik? Nah, ini kan perlu dicari akarnya gitu. Karena sudah banyak orang-orang ini bacaan Al-Qur'annya tidak fasih, ketika dia ngimami diberikan kepada orang lain gitu dengan alasan tidak fasih. Lah, apa tidak ada dalam rukun khutbah itu membaca ayat Al-Qur'an? Kan rukun khutbah, sesuatu yang wajib dibaca dalam khutbah dan membaca ayat Al-Qur'an. Nah, ketika ayat Al-Qur'annya tidak fasih, apa tidak sah juga nanti khutbahnya, kan itu. Orang baca ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam khutbah sholat. Baca Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Ketika Fatihahnya tidak benar, sholatnya tidak sah. Membaca ayat Al-Quran di dalam khutbah hukumnya wajib. Ketika ayatnya tidak benar, khutbahnya tidak, kan sama saja. Oh, bukan berarti khutbah itu bebas, yang penting bisa ngomong, bisa pidato. Ya tidak. Akhirnya hancur kan. Ya banyak kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan oleh khotib. Kemudian kepala, khotib itu apa? Daerah atau kepala apa? Kan tidak semua kepala bisa. Orang pandai dalam mengatur daerah, tapi tidak bisa naik khutbah. Ada yang bisa munggah khutbah, tapi tidak bisa mengatur daerah. Sesuai dengan kemampuannya masing. Jangan yang bisa khutbah saja kepengen jadi kepala, jangan yang jadi kepala harus kan itu sesuai dengan kemampuannya masing. Pokoknya Pak Kiai bisa khutbah terus mau jadi presiden. Oh, semua presiden terus mau khutbah, itu karu-karuan. Nah, ini kan itu sehingga perlu diperhatikan. Ya minimal gini, jangan wah bagaimana Banyuwangi ini. Jangan mikir Banyuwangi, mikir sampean saja sama anak istrinya. Akhirnya kalau mikir Banyuwangi ini tidak kena, ini tidak kena juga. Kan itu bagaimana negara itu negoro Pak. Negoro ya, sama rabinya tukaran negoro. Sekarang gimana kita jaga rumah tangga kita, dan nanti kalau oke, baru melebar ke saudara, melebar ke tonggo, lebar ke konco, gitu. Yang penting semua tetap berjuang sesuai dengan porsinya masing-masing. Semoga manfaat. Kita lanjut pada pertemuan akan datang yang membatalkan wudhu berikutnya. Apa? Bertemu bersentuhan kulit. Pada Rebunya lagi. Diumumkan bahwa hari Rabu, malam Rabu, besok libur. Besok ini, libur depan, libur. Rebunya lagi, langsung pengajian sekaligus haul. Al-Habib Al-Imam Sultanil Ilmi Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatibi yang kedua. Sudah tahun lalu kita ngadakan kan? Tahun ini kita ngadakan juga. Jadi malam Rebu besok libur. Kenapa? Ya, karena masjid saya ini ditempati pertemuan khusus para habaib se-Banyuwangi. Ya, pertemuan habaib banyak saja yang libur. Jadi pertemuan tertutup. Sampai kan bukan habib. Maka untuk sementara pray dulu. Saya mau ikut Habib, tidak bisa. Gimana caranya sampai jadi Habib? Kalau terpaksa ya. Terpaksa ini saya bisa nerima anak sampean, kalau sampean punya anak perempuan tawarkan ke saya Habib. Sampean jadi mertuanya Habib, longgudang dhuwur gitu Pak. Ada pertemuan Habib. Jadi sampean yang bukan Habib untuk sementara pray dulu. Ya gitu dah caranya. Kalau sampean kepengen hadir, sampean punya anak perempuan kawinkan sama Habib, sampean jadi bapaknya Habib. Di sini jejer longgonya bapaknya Habib sini Pak. Mau seperti punya anak perempuan, koyok sama ya. Kayak ibunya ya. Nah, tidak apa-apa. Coba nanti saya lihat ya. Bukan untuk saya tidak minat. Untuk
Ya. Jadi para ibu nggih, Rebo depan libur nggih. Libur. Malam Rebonya lagi ngaji sekaligus haul Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Muslimin muslimat. Ya di sini, ya di masjid ini. Muslimin muslimat. Saya pengumuman keluar khusus muslimin. Karena tidak memenuhi tempat. Saya pengumuman kemana-mana, Pak Tejong.